DPW, perwakilan dari pimpinan pusat, dan rekan-rekan kita karyawan Prima Grafia yang bisa hadir di sini meluangkan waktunya. Lanjut saja kita ke susunan acara. Untuk pembukaannya kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan ketua panitia dari Bapak Agus. Untuk Bapak Agus, terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatan yang telah rekan-rekan sekalian telah meluangkan waktu untuk bersama-sama di gedung ini DPP untuk kita memberikan aspirasinya bahwa kita adalah sebagai buruh atau pekerja, semoga tetap inilah awal jika bapaknya kita akan sejahtera. Karena kita tahu kita sebagai buruh atau pekerja, tentunya di PT Prima Grafia ini, saya yakin kalian di bawah sejahtera. Maka dengan ini, atas kehadiran rekan-rekan sekalian, kita mempunyai semangat lagi untuk bekerja sesuai dengan keinginan kita, mimpi kita, yaitu kesejahteraan diri kita sendiri, untuk anggota dan untuk keluarga. Bahwa dengan ini saya mohon kepada rekan-rekan sekalian, setelah nanti kita dilantik, kita berusaha kerja lebih giat lagi, ya. Karena apa? Dengan kerja ini kita sejahtera, itu yang kita inginkan. Makanya dengan ini kita berkumpul di gedung ini untuk menentukan nasib kita, nasib yang kita impikan, nasib yang kita inginkan selama kita bekerja. Semoga dengan nanti dilantiknya para pengurus-pengurus dan kita semua menjadikan kita lebih pekerja yang bermartabat. Di sini di depan kalian semua, rekan-rekan kalian semua adalah beliau-beliau yang ikut membantu kita, menjadikan kita mempunyai martabat sebagai pekerja. Saya mohon kepada para rekan-rekan sekalian, ikuti dengan seksama pelantikan ini dari awal sampai akhir. Karena apa? Biar kita terinspirasi maksud dan tujuan kita apa membentuk serikat pekerja ini. Karena waktu yang harus ditentukan lebih cepat, maka dengan ini saya sebagai ketua panitia pelantikan serikat kerja untuk di PT Prima Grafia, saya ucapkan membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
pengurus pusat SP Logam, diwakili ada Mas Agus Sunjoro, senior saya juga ya, ada Mas Supriyanto dan Mbak Evi. Ini adalah orang-orang yang memang sudah diwakafkan jiwa itu kepada kita. Jadi saya mohon terima kasih, dan saya juga terima kasih juga atas undangan dari teman-teman BP bahwa saya sebagai pengurus BP juga mengakui teman-teman DPW tadi Bumi sebagai ketua DPW FSTMI DKI Jakarta menginstruksikan untuk saya mewakili teman-teman DPW untuk bisa hadir mengikuti acara ini adalah sebenarnya acara yang teman-teman bisa rasakan keterikatan persaudaraan kawan-kawan yang ada di sini semua. Teman-teman, ini saya bilang bahagia karena selama ini DPW sama kawan-kawan PT Kirabia itu pacaran awalnya. Pacaran karena harus setiap malam minggu kami temenin beliau, terus teman-teman yang ada di sini berdiskusi lah. Karena saya langsung pelaku langsung, ya itu makanya dia bilang ya kayak pacaran karena setiap malam minggu loh kerjanya, nggak sadar. Jadi dari ikatan diskusi itulah akhirnya DPW ini memberi alhamdulillah ada kita tahu yang penting adalah terlibat dengan kawan-kawan itu bisa menjadi satu, itu yang kekuatannya. Dan kita tadi alhamdulillah dari teman-teman dari DPW semoga di hari yang berbahagia ini pelantikannya berjalan dengan lancar dan tidak ada keraguan yang memang selama ini selalu menghantui kawan-kawan, karena tidak benar kalau kawan-kawan tidak mempunyai itikat yang baik untuk berjuang adalah kawan-kawan harus menyatukan diri. Mungkin itu sambutan dari kami selaku perwakilan daripada pimpinan wilayah DKI Jakarta atas ini, dan semoga semua yang diharapkan kawan-kawan bisa menjadikan tujuan yang sangat kawan-kawan harapkan. Mungkin dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Urik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam sejahtera untuk kawan-kawan kita semua. Puji syukur hari ini kawan-kawan bisa hadir tanpa ada kurang suatu apapun. Nanti sampai dengan selesai pun tidak ada kurang suatu apapun. Ya. Salam sejahtera dari pimpinan kita, pimpinan Pusat Serikat Pekerja Logam, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, dan kawan-kawan paham PT SPL FSPI, Bapak Haji Yadi Mufid, Sarjana Ekonomi, dan Sekretaris Umum Bapak Nurholik, Sarjana Ekonomi, tidak bisa hadir di hadapan kawan-kawan. Menitipkan salam, semoga apa yang dilakukan kawan-kawan hari ini membuahkan hasil, tidak hanya berhenti sampai di sini. Amin.
Juga salam juga dari seluruh jajaran pengurus pimpinan pusat kepada kawan-kawan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah Taburik malam minggu jauh-jauh dari Cikarang untuk menghadiri kawan-kawan. Beliau semangat, masa ya kawan-kawan punya hajat gak semangat ya. Terima kasih juga rekan-rekan seperjuangan saya, Bung Supri. Beliau adalah pimpinan pusat, ketua bidang organisasi. Beliau juga ada di pimpinan cabang, beliau juga ada di ketua pemuka, ada di wilayah Tangerang, dan juga pengupahan ya Bang ya? DKM. Sebenarnya Bung Supri dari pimpinan pusat juga, beliau ada di pengurus pimpinan pusat bidang sekretaris bidang organisasi. Selain di pimpinan pusat, beliau juga ada di jajaran pengurus pimpinan unit kerja PT Garuda GSG. Garuda Group ya tadi ya, yang ada di Cibitung Pampang, kawan-kawan tahu ya, GSG. Dan beliau bukan hanya sebagai di pimpinan pusat, juga di pimpinan unit kerja, beliau juga HRD manajemen. Jadi bagaimana caranya kita bisa merengkuh yang mempunyai hajat, bukan buruh pekerja yang paling bawah kita sebutkan, tetapi di jajaran manajemen juga membutuhkan. Sorry Bang. yang senantiasa selalu memberikan suatu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat rezeki kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul pada malam minggu ini. Walaupun biasanya kalau mau muda, kalangan kawan-kawan semuanya untuk acara malam mingguan. Tapi hari ini waktunya tersandra ini dengan kunjungan pusat SPI. Tuhan, mau? Tidak keberatan? Kalau sudah ada kesehatan, mas kita mematuhi, dan mohon untuk diberi sama Bapak Ibu itu. Pokoknya betul. Di ruangan sebelah untuk sampai lagi Bapak. Biasanya saya akan berhenti kalau ada bulan lagi dengan apa namanya sama rekannya. Tolong sabar ya orang ini. Dia mau marah itu biar kita pergi. Ini suasana di sana. Ya. Berikan. Berikan ya dari sini. Sebelumnya saya pakai mic atau bagaimana? Pakai mic. Suara saya nggak Mana sorry. Mas, suara yang dengar? Yang di Zoom dengar? Ya karena kecepatan ya. Berarti bilang pakai mic atau bagaimana? Saya nggak biasa kayak gini. Ya, nggak perlu ya. Ya, tidak
Apakah ini Lanjutkan. Baik teman-teman, dengarkan? Ini pasangannya nggak ada. Izinkan hari ini saya ketemu sama kawan-kawan, diberikan waktu berapa lama? 2 jam. Kalau 2 jam sekarang sudah pukul 7.43 punya saya kan? Nggak tahu teman-teman? Sama? Nah kalau 2 jam ke depan berarti kurang lebihnya jam 10. Padahal panitia sudah nyiapkan tadi ada nasi kotak, Kentucky kelasnya. Terima kasih. Berarti santapan yang kedua sudah disiapkan panitia adalah nasi kuning. Benar ya? Berarti sepakat nanti untuk dihabisin bareng ya? Berikutnya yang hadir malam hari ini memang kawan-kawan Gracia semua atau ada yang ngajak pacarnya? Atau ada yang ngajak yang keluarganya? Ini karyawan semua? Clear? Benar? Awas itu kalau kalian bawa. Oke? Sudah ya? Bisa dimulai betul? Sudahlah, dikurangin waktunya dari 2 jam, pokoknya semampunya saya. Oke, itu semuanya. Dan mudah-mudahan kalau 5 menit ini nggak menarik, silakan kalian keluar ini semuanya. Oke? Karena sudah diwakili oleh kawan-kawannya kurang lebihnya di Dewan Pimpinan Pusat ada 5 kali pertemuan, dan kemudian di DPP itu sudah kurang lebih 3 kali pertemuan. Mudah-mudahan saya juga belum pernah ketemu dengan kawan-kawan semuanya. Maka saya minta, karena hari ini tujuannya kawan-kawan bersama ingin menyatukan pandangan kesemuanya, yang sehingga ada satu pemahaman di antara kita semuanya, maka saya minta dengan tegas kawan-kawan, model orang seperti saya ini apa? Mas, bisa kasih komen nggak model kayak saya ini? Terus? Oke, tegas, ganteng, apa lagi? Di belakang kan? Ras, apa lagi? Hah? Punya amunisi mas? Ambisi. Terus, apa lagi? Mungkin bisa dibantu yang lain? Punya karisma, apa lagi? Hah? Gagah? Prinsip, apa lagi? Semangat? Oke, berarti banyak ya? Jawaban itu banyak. Tapi seandainya hari ini apa yang diungkapkan oleh kawan-kawan tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan, kawan-kawan kecewa? Hah? Kecewa? Itu awal masalahmu. Iya kan? Jadi kalau ingin berorganisasi, ingin ada kebersamaan, ingin ada pemahaman ini semuanya, tentunya apa yang diucapkan oleh teman-teman semuanya, ya itulah yang harus disatukan. Jangan ketika posisinya ternyata apa yang saya sampaikan bahwa kalau tidak sesuai dengan ini semuanya kawan-kawan kecewa, artinya tadi hari ini nggak usah kumpul-kumpul seperti ini. Tapi apapun bentuknya, kalau kalian posisinya sudah punya tekad ini semuanya, terlepas saya baik atau tidak, benar atau tidak, ucapkan baik-baik. Hari ini pilihan kalian sudah tersandra oleh saya. Saya siapa? Organisasi. Enak gak? Gak enak. Jadi jangan pernah bermimpi, jangan pernah kawan-kawan punya angan-angan kalau tidak dilakukan semuanya. Ada 4 hal yang harus kawan-kawan lakukan untuk melakukan ini semuanya. Pertama ada perencanaan. Perencanaan itu kan sudah 8 kali pertemuan ya. Kalau nggak salah ada kawan-kawan perwakilan ini semuanya yang sudah hadir. Dan perencanaanmu yang hadir di sini, kalau nggak salah juga berbagai wilayah, berbagai daerah.
Kan saya nggak pernah ngerti tentang ikrar diri janji hakim. Yuk, dari kawan-kawan Grafia yang bujangan berapa orang? Mungkin? Oke. Jangan. Oke, jangan. Yang masih gadis. Nunjuk. Yang ini udah rumah tangga? Udah ya? Nanti 1, 2, 3, 4, oke? Sisanya sudah berkeluarga semua ya? Oke. Terus? Perempuannya ada berapa? Karyawan di sana? Apa hanya ini? Berarti 7 ya? Banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah? Pertanyaan pertama saya. Antara yang bujang sama yang berkeluarga, kebutuhannya sama nggak? Beda. Banyak yang mana? Keluarga. Banyak yang keluarga kan? Tapi suatu saat bahwa kalian itu akan berkeluarga kan? Persiapanmu apa, Mas? Hah? Terus? Mulai apa namanya kedewasaan dari rumah tangga, dari agama, dari istilahnya. Terus? Berarti kamu bukan ketua aku. Kamu nggak berani, kamu masih jangan. Kalau yang gratis sudah dong. Oke. Artinya tadi dari yang belum keluarga sama yang berkeluarga tentunya berbeda kebutuhannya. Tapi tidak akan menutup kemungkinan ke depannya bahwa posisinya, ya kan? Kebutuhannya akan sama, ya atau ya? Ya kan? Oke, saya tanya kemudian yang masih gadis, pacarmu ada di sini nggak? Ada. Mana? Nggak apa-apa, sampaikan. Nggak ada pacarmu. Pertanyaan saya sederhana. Model lelaki apa yang model kamu pilih? Ini pacarmu? Pacarmu ada di sini nggak? Oke, pertanyaanku itu. Kriteria seperti apa laki-laki yang bakal kamu pilih? Yang baik, yang bertanggung jawab. Soleh, terus apa lagi? Berarti di antara sini nggak ada yang mau kan? Ada yang mau nggak? Nggak ada. Hah? Nggak ada, gajinya ketahuan. Saya belum ngomong ya. Nah, inilah kawan-kawan yang harus kita lagi-lagi berpikir tentang itu semuanya. Jadi ketika posisinya perencanaan kita tidak matang, persiapanmu nggak ada, selesai riwayat kita. Oke, kita menang pilih, tapi perempuan berhak juga untuk menolak dengan kita. Nah, sama halnya nanti ketika berorganisasi, maka kan seperti itu. Maka jangan pernah bermimpi kalau kita tidak mau melakukan perubahan ini semuanya. Jadi jangan pernah bermimpi bahwa seolah-olah besok kalian kerja, hasilmu itu besok akan sebanding lurus dengan apa angan-angan yang kalian miliki. Ya kan? Ada yang kerja mulai dari setahun bahkan sampai puluhan tahun, gajinya Jakarta berapa? 1,2. Berarti gajian 4.200.000 semua. Kira-kira yang hadir di sini dengan saya ini, kalau model kayak seperti ini saya, kira-kira gaji kalian sama saya gede mana? Hah? Dari mana dia? Kata siapa ini kan cuma kata Mbak Devi, kata Bu Devi. Saya hari ini kuli kok. Hari ini saya juga. Gajimu cuma berapa? Saya dengar dari kawanmu kemarin
bawah 3 juta hidup di Jakarta bisa apa? Tapi kenapa masih banyak di antara kawanmu yang di sana belum mau berpikir tentang ini semuanya? Menderita enggak? Coba rasakan pahit getirnya ketika kalian keluar dari daerah merantau ke Jakarta ini, ternyata nasibmu tadi hanya seperti ini. Tidak apa-apa, ini cermin buat kita bersama. Hari ini saya sudah ungkapkan itu semuanya. Kalau namanya PP tadi, nggak lebih nggak kurang hanya sebagai pria panggilan. Yang biasanya melakukan ini semuanya kan perempuan, benar nggak? Tapi hari ini terjadi bahwa kalian laki-laki ini semua melacurkan dirimu semuanya. Bagaimana kedepannya kalian mampu mencukupi keluargamu kalau kalian tidak pernah melakukan ini semuanya? Kalian tidak pernah mau bersama. Kalian tidak mau berubah. Kalian tidak mau menghargai dirimu sendiri. Mau jadi apa kita? Tapi faktanya di lapangan masih kawanmu ada sebuah keraguan itu semuanya. Iya atau ya? Uang nyatanya karyawan yang notabene posisinya sebelum pandemi itu 600-an orang. Begitu pandemi tinggal 300 orang. Dan pandemi ini belum habis di sini. Mungkin besok, bahkan sampai di akhir tahun bisa saja ini dilakukan semuanya. Habis nggak semuanya? Tapi hari ini adakah sebuah kemuliaan yang kalian dapatkan? Apalagi lebih-lebih laki-laki. Laki-laki ini calon pemimpin. Kalau kita tidak berkarakter, kalau kita tidak berkepribadian, kalau kita hari ini tidak punya pilihan, buat apa kita jadi laki-laki? Maka perempuan pun tidak akan pernah menghargai tentang itu semuanya. Benar kan? Benar. Jujur kan? Jujur. Tetapi kalau hari ini, walaupun mungkin saya jauh lebih tua daripada kawan-kawan, tapi saya bisa menentukan minimal saya mampu memilih sesuatu di antara yang gadis ini pasti mau sama saya. Gitu kan? Benar nggak saya? Benar nggak nih? Gitu. Tapi daripada yang muda-muda kayak gini, nasibnya yang nggak karuan. Ya kan? Iya kan? Mau model kayak gini. Galan. Ya kan? Tapi paling tidak, kalau kita sudah mulai hari ini, malam ini, kita duduk bersama seperti ini, ada pemikiran bersama bahwa kedepannya kita harus berubah diri kita. Ada? Lu kerjamu itu loh mas, bang, ya, bapak, yang paling tua kan Agus tuh. Tapi kan beda, Agusnya dia sama Agusnya saya. Ya kan? Mau jalan aja kayaknya nggak tegak. Tetapi kalau hari ini, ya mudah-mudahan saya akan tegak lurus untuk pandang kalian. Tinggal kalian buktikan kuat kalian atau saya. Terlihat dari kayak gini kan ketahuan kan? Lo jual pasti gue borong. Ya lah, gajimu rata-rata cuma kemarin 2 juta. Lah iya, ada 2 juta, 2,5 juta, 3 juta, lah 4 juta. Hah? Motor reject. Lah iya, bos pokoknya sudahlah. Riwayatmu itu kemarin itu sudah ada di memori saya dengan kawan-kawan. Kemarin saya hanya sampaikan itu model dengan kawan perwakilanmu gitu kan. Udahlah mas, gak usah mau kemana-mana. Tapi yang jelas saya minta ikrar diri, janji hatimu seperti apa untuk Grafia. Selesai kan? Hanya kalimat untuk berubah saja, tapi kalian takut menyampaikan ini semuanya. Kalian tidak ada keberanian ini semuanya. Kalian masih jadi pecundang selama ini.
Ya mohon maaf, mungkin ada seorang ibu 3 bekerja. Semata-mata yang dia lakukan hanya untuk bantu lakinya. Benar nggak? Loh, kalau laki-lakinya model kayak saya nggak perlu dia kerja. Ya, itu ada semata-mata. Tapi pasti lakinya, suaminya belum mampu untuk mencukupi itu semuanya. Makanya rela bekerja. Makanya yang gadis jangan sampai terjadi itu. Besok pilih laki-laki, walaupun pilih-pilih yang tua nggak apa-apa. Tapi ya. Atau suaminya sudah di percetakan sana. Beda. Apa? Mohon maaf, suaminya kerja di mana? Loh? Jadi di rumah? Untung betul lakinya. Ya kan? Loh, lebih nggak masih itu. Berarti kalian itu laki-laki egois kan? Kalau kalian masa depan yang suram, egois, punya pilihannya macam-macam, ini kursus kerja. Yang udah giliran saya tidak sini, karena ini pendiam orangnya dan dia rajin, enggak sampai 100.000. Tapi besok ya, siapa? Masih gitu. Begitu nanti di sana yang model apa namanya kenceng-kencengan di sana, udah daripada kamu bikin ribut sini nih, gitu kan? Ngopi bareng selesai, semua pasti selesai mas. Saya bidang saya ini hubungan industrial Pancasila ini. Atau mau bicara tentang ahli kartika, mau aku ngerti. Atau kalian mau bicara tentang ISO, OSAK dan sebagainya, atau mau bicara tentang legal standing, ayo. Tadi. Kenapa? Hari ini saya belum puas gitu loh. Kalau belum membuat kalian itu hidup. Kan ini mayat hidup semua kan? Benar kan? Zombie kan? Iya. Pasti kalau dilihat casingnya, siapa sih yang gak mau sama dia begini? Saya mana yang gak mau? Saya nggak mau. Saya nggak tahu, tapi pandangan pertama pasti mau. Lebih intelek gitu kan? Sama saya kayaknya lebih benar ini kan? Benar. Tapi kalau dia sama saya kira-kira masih mana? Kira-kira masih kuat mana? Ini masih muda kayak gini. Jadi itulah kawan-kawan. Kembali pokok persoalanmu, pohon dipersiapkan kembali 4 hal tadi. Maka terus konsolidasikan apa yang disampaikan oleh Mbak Evi tadi. Terus berkoordinasi. Pokoknya kalau tentang perencanaan matang, bikin sektornya, kasih. Terus Ciputat, Jakarta Pusat, lakukan itu semuanya. Pertama tadi saya ulangi, perencanaanmu. Setelah kalian punya perencanaan, butuh persiapan yang matang. Setelah persiapanmu matang, lakukan bahwa hari ini kegiatanmu. Baru 3 hal ini, kalau memang kurang bagus, terus evaluasi ke depannya. Selesai. Ya. Untuk membuktikan hari ini kejujuranmu, kesetiaanmu terhadap organisasi ini semuanya, lakukan tadi ikrar diri janji hatimu. Aku minta mas, pengorbananmu yang dari ujung sono tengah sini, saya minta barang yang paling berharga di dirimu yang kamu berikan terhadap saya. Yuk, sini. Kan ada 79, berarti 79 saya punya barang berharga dari kalian. Yuk, sini. Taruh sini. Situ aja. Loh, hari ini nunjukkan karakternya. Mana yang pelit, mana yang ragu-ragu. Gitu kok matanya ikrar janjian. Terserah. Kalau memang itu berharga di mata kalian. Kalau yang nggak berharga, ngapain dikasih saya? Nah, taruh sini. Siap. Injaknya
nyesel ya, udah dikasih jangan nyesel. Pokoknya udah dikasih jangan nyesel. Gaji aja kurang masih ngasih handphone. Mas, tolong dihitung mas. Ini sebanyak, pokoknya ada 79 barang, saya nggak tahu. Dihitung mas, itu nambah, ada 78 nggak? Ayo kalian mau diambil tadi mas, ambil terus. Berhasil posisi itu. Habis ini tak injek-injek. Yang di bawah remuk itu. Bang, jadi jual loh bang. Kalau HP per 10 aja misalkan, enak kan? Yo, jujur hari ini, ada nggak yang belum masih di sini kesetiaanmu? Loh, ayo, saya pengen tahu bahwa ikrar diri dan di hatimu malam hari ini seperti apa? Siapa yang belum masih jujur? Udah ngasih semua? Sudah? Benar? Yakin ini kalian berikan terhadap saya? Ikhlas? Rela? Karena dipaksa. Salah lagi aja. Oh iya kan? Sudah? Benar nggak Pak? Oke, itu betul-betul ini bawa barang berharga kalian. Ya. Oke, sambil dihitung ya. Jadi ketika hari ini bahwa yang berharga di dirimu sudah kalian berikan terhadap organisasi ini, kalian merasa kehilangan nggak? Ya? Ya. Bener? Betul. Loh, ini tolak ukurmu bahwa perjuangan ke depan, ukurnya dari sini dulu. Ikhlas betul nggak sini? Ikhlas. Ikhlas ya? Ikhlas. Siapa yang nggak ikhlas? Ngomong. Oh nggak apa-apa, tinggal kalau nggak ikhlas gue nih. Ya yang di sini ikhlasnya? Oh, lihat tatap saya. Nih, ikhlas bener? Kalian perempuan, ikhlas nggak? Ikhlas. Yuk yang di sini. Ikhlasnya? Bener? Kalian masih berjalan kan? Besok tentang apa lagi masih bisa kan? Bisa ya? Bisa. Oke, yang di sini. Ikhlas? Ikhlas? Silakan. Besok kamu rambutnya nggak bisa dikira lagi itu karena kamu nggak tahu. Gimana besok? Tidak bisa kelarin. Sepatunya tahu Ben. Nah, ikhlas ya? Oke kawan, lihat di sini. Artinya hari ini masih objeknya saya. Kalian saya perintah lebih dari 5 menit nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Tapi saya punya kemampuan itu enggak? Enggak. Punya keberanian itu enggak? Enggak. Hah? Punya karakter itu semuanya enggak? Enggak. Kalau dari kemarin kalian bisa lakukan ini, kalian kuat nggak? Kuat. Loh. Ini berapa ini? Ini ada Samsung. Ini berapa kira-kira? 5. Ya pasti saya kembali. Hah? 1, 2 balik. Saya bandul yang paling gak gupek. HP ini ada berapa mas? 79. 50 kan? Kalau 50 dijual gopek kira-kira duitnya berapa? Banyak. Hari ini saya kerja cukup ya 5 menit hasil saya segini. Sementara tadi sebulan dia udah sampai bool-bool.
gaya saya harus diikuti enggak? Hah? Terus? Jadi kalian merantau itu hanya ada dua hal. Ini rata-rata perantau nggak datang ke Jakarta. Yang anak pribumi Jakarta asli mana? Ini anak-anak Jakarta. Kalian miskin di kampung sendiri. Iya. Loh, kalau kita perantau wajar. Bener ya? Kalau kita perantauan posisinya miskin di negeri orang nggak apa-apa. Orang namanya kita merintis. Tapi ini tadi cilakanya kalian pribumi, tapi kalian miskin di negerimu sendiri, miskin di kampungmu sendiri. Kalian tidak lebih tidak kurang seorang tikus yang mati di lubung padimu, Mas. Tapi bagi yang perantau kita juga sama dua pilihan yang kita kenapa keluar kampung ingin merantau ada dua. Kalau nggak karena kurang pasti malu, ya toh ya? Ngomong aja karena kita anak orang miskin gitu kan, sekolahnya juga ya datar-datar aja gitu kan, kerjaan nggak punya gitu, malu kita di kampung. Maka kita keluar daerah supaya ngadu nasib ke sana jauh lebih baik. Kira-kira gitu enggak? Ternyata tadi sudah 10 tahun katanya kerja juga nggak laku-laku. Belum. Bisa. Kalau kayak gini ya pasti ada yang mau. Besok gaji dari 5 juta kok. Amin. Ya. Tapi tadi dua dari yang malu karena kita itu kurang. Benar nggak? Kurang segalanya. Ya kurang duit, kurang perlakuan dan sebagainya. Biasanya kan ini buat tambang-tambang batu ini di kampung, makanya keluarin. Iya kan? Nah iya, pasti kalian kalah bersaing kalau di kampung itu yang nggak mau merantau kalau bapaknya pegawai negeri atau ibunya pegawai negeri gitu kan, atau memang pekerja tetap, atau mungkin anak kepala desa. Ngapain gua keluar kampung? Pasti kalian ini kan orang-orang kere semua, orang susah. Bener kan? Maka nggak ada pilihan lain kita sebagai perantau. Kalau kita bicara orang negeri seberang bilang, boleh kita jadi kambing di kampung sendiri, tapi kita harus jadi macan di perantauan. Setuju nggak? Gitu kan? Mana yang orang seberang sana? Orang Sumatera ada nggak? Kalimantan gitu nggak? Oh Kalimantan juga gitu kan? Semua orang bersaudara ya? Oh Manado begitu. Nah, artinya hari ini bahwa kita saudara semuanya nggak? Benar kan? Apakah hari ini ada yang bermusuhan? Tidak. Kalau kita bermusuhan nggak mungkin malam hari ini berkumpul kawan. Dari 80 orang ini bisa nggak nyatukan kesemuanya besok di Gravia? Walau nggak antemin aja satu. Loh, itu semua diantara itu masih kawanmu nggak? Ya. Otaknya suruh pikir. Kalau memang tetap nggak mau itu berarti otaknya masih didengkul. Jangan bicara posisinya kecantikanmu di sana, misalkan kan gitu. Rumusnya ada dua. Kecantikan itu adalah pemerasan kawan, tapi kegantengan itu adalah sebuah keangkuhan. Rata-rata yang merasa ganteng itu angkuh, padahal duitnya juga nggak ada. Kalau merasa dengan bos kan, udah nggak pilihan kalau ini nggak pilihan. Siapa yang mau milih? Kecuali kalau besok ini punya semuanya. Angkat pak. Jadi kan kita nih, pria panggilan yang di matamu hari ini hadir, sosok yang kuat nggak? Sosok yang berani ambil resiko nggak? Berani. Kalau jadi ketua mas, berani ambil sikap kayak gini. Apa yang kalian bisa berikan ini semuanya? Itu nggak usah ragu-ragu. Kan sudah didadar posisinya di bukit apa namanya? Bukit Kasih. Pelajaran sebuah kasih sayang itu yang kita ambil. Karena belajar agama apapun adanya,
ini menciptakan sebuah perdamaian kan? Ya. Bener kan? Damai. Kalau besok nggak bisa melakukan ini, nggak usah jadi ketua. Ini nggak perlu 5 menit saya. Sering bisa. Tunduk patuh, gitu kan? Buset, mataku ya nggak ragu natap kalian. Pelototan aja rame-rame di sini. Dari tadi saya nunduk kan? Enggak kan? Pantang bagi saya. Ini pilihan saya. Ini baru 80 orang. Bila perlu se-Indonesia Raya itu. Buset, ini. Oke, tenang batinnya hari ini. Itulah hari ini ikrar diri janji hatimu. Terserah, ikrarmu apa hari ini. Dengan kawan-kawanmu tentunya yang kalian ikrarkan, tapi janji hatimu adalah antara dirimu dengan Tuhan yang kalian yakini. Itu aja mau apa. Kalau mau jadi pecundang, kamu lahir jadi pecundang. Hari ini kamu berani mimpin. Kalau kamu cuma jadi kurcaci terus, gitu kan. Tapi saya nggak mau, uang hidup ini pilihan, hidup ini tantangan kok bagi saya. Saya ambil peran ini semuanya. Pantang kalau saya cuma jadi anggota biasa, saya harus mimpin ini. Itu baru laki-laki hebat. Betul. Bro, kamu udah lihat bro? Awas kamu kalau nggak pancal kayak gitu. Udah, pelajaran ini bisa dimengerti? Bisa dimaknai? Bisa. Bisa ditelaah? Bisa. Clear kan? Clear. Ikhlas kan buat saya? Yes. Aku menang banyak pokoknya. Jadi kerja nggak usah capek-capek. Asalkan tadi kita punya keberanian, maka akan sebanding lurus apa yang kita dapatkan nantinya. Karena apa? Sesungguhnya Tuhan tidak akan pernah memberikan apa yang kalian minta. Kerjaanmu cuma minta aja sama Tuhan, ngasih nggak tahu. Tapi yakini bahwa Tuhan pasti akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kalian. Ya, karena aku punya jiwa besar kawan, nggak mungkin aku seperti ini. Ambilin barangku sendiri-sendiri. Tapi inilah cermin hari ini. Sekali lagi, jangan ada sebuah keraguan. Jangan ada sebuah penistaan di antara kawan-kawanmu sendiri. Tapi lakukan dengan benar. Sebab karena waktunya sudah malam kan, nggak perlu panjang lebar. Tapi kalau mau sampai subuh, ya jadi sama saya. Bapak ini Pak. Yang rugi. Silakan ambil barangnya masing-masing. Ya sesuai barangnya ya. Jangan rame-rame. Udah nanti dibagi. Biasakan kita tertib. Bisa betul. Nah, yuk diambil, dibagi dulu. Dibagi. Pelan-pelan. Pin. Lapin itu. Pelan-pelan. Ada gambar. Hari Pehum. Mana? Hari. Mana bang? Tar dulu. Awas hijau. Tar dulu. Hari. Bakat gua dulu. Mana? Ambil. Ayo gantian. Ayo bang, kunci gua bang, tolong bang. Coba kunci gua bang, biru. Bang, dijualnya laku nih. Sampai sendiri. Apa nih? Nah itu. Tuh berani tuh bayarin deh, ayo. Jangan sampai ada yang tukar.
Tenggorok siapa nih? Siapa nih? Oh, kok bukan dinyalain kok? Ini tuh punya pencet. Nah, ada gambar nih. Yang mana? Yang mana yo? Yang mana yo? Yang mana yo? Tengkorak siapa nih? Tinggal tiga nih, tinggal tiga. Masih ada tuh, siapa tuh? Tinggal tiga nih. Belum boleh. Siapa nih? Siapa yang suruh ngopi itu tadi? Sudah? Ini. Dari tempat masing aja ya? Siapa yang suruh ngopi tadi bilang? Oh. Ada dua lagi punya siapa? Siapa nih? Udah, Ya. aku taruh sini bang. Sini taruh sini. Baik. Sudah ya? Yuk, balik tempat masing-masing. Suasana hari ini menarik nggak? Baik. Enak nggak? Enak kan? Enak, Mas. Enak Ibu. Teteh. Diterima ya? Artinya bahwa hari ini sudah ada pemahaman kalian punya tekad bahwa ingin membangun kebersamaan ini bergerak yang sama-sama masuk. Ya, perusahaan nantinya ya dia tenang dalam usahanya, ya kita juga tentunya ada suatu kesejahteraan yang kita ambil. Benar ya? Kan hanya karena selama ini gak ada keberanian untuk mengungkapkan itu semuanya kan? Tadi nih kita kasih 50 diem ya, nggak salah mukanya. Kalau besok sudah ada keterbukaan, maka tadi kita tahu akan status kita di level mana yang harus sebenarnya pantas kita ditempatkan itu semuanya. Bahwa sebenarnya hari ini satu kalimat bahwa ketika kebersamaan ini semuanya ada sebuah kemuliaan hari ini, ya toh ya? Ya. Minimal cara berpikirnya dulu. Kalau kemarin kan otaknya ambil semuanya, otaknya kopior semua kan? Ya karena tadi belajarnya UJ terus itu. Ya, apa itu UJ? Ternyata jeblok itu. Iya mikir 2 juta itu loh, meningkatkan untuk 3 juta aja susah. Untuk dapatkan angka 5 juta tadi butuh proses kurang lebihnya 5 tahun lebih ya katanya. 12 tahun. 12. Berapa? 12. Ada yang lebih lama nggak dari tetehnya ini? Ada. Siapa? Pak Agus. Kalau Pak Agus kan udah ketemu kemarin. Dia jauh lah sama saya. Ya kan? Gitu loh. Ini butuh proses untuk bisa segemuk itu, ya? Atau gitu loh. Semok. Nah, ini jangan-jangan di bawah 2 tahun kerjanya. Hah? Ya wajar 2 tahun baru begini. Ya kurus. Itu berarti kan siap gemuk kan? Oke, yang di Bekasi berapa orang malam hari ini? Oh Bekasi ya? 14. Yang katanya di dekat patung beliau ya? Ya, betul. Oke, konsolidasikan. Jadi kalau mau main nggak apa-apa. Kebetulan saya kan juga ada di wilayah Cikarang. Tapi jangan bicara pertemanan karena di sana ini posisinya ada pimpinan cabang. Tapi kita sepakat murid tadi ini gabungan semuanya kan? Iya. Induknya adalah ikut DKI ya? DKI. Oke, nah ikutnya induknya DKI. Kalaupun memang silaturahmi bermain tidak apa-apa. Tapi nanti jangan salah struktural ya. Tapi ini perlu dikonsolidasikan ulang. Terus Jakarta kan apapun bentuknya Jakarta kan kemarin kurang lebih ada 6 sektor ya, 6 bagian kan gitu, 6 wilayah tadi. Atau yang di Depok mana? Bogor mana? Bogor. Ini satu kelompok. Masih muda-muda kan? Hah? Ini mana? Jakarta Pak. Jakartanya mana? Hah? 3.
media itu Pak di dekat Yang di tangan, Iya, betul. yang basisnya bukul-bukul pokoknya. Sampai tanya aku tahu di sana antara kalian yang separuh hati sama yang bener-bener itu kan gitu. Padahal kamu banyak di sana, tapi banyak yang kalian dekat sama manajemen kan? Yes. Gajinya posisinya kalau udah kelas manajer, kok gaji itu loh belum ada yang dapat 10 juta. Iya kan? Model kelakuan di Jakarta kan itu banyak dunia gemerlap kan sana. Benar ya? Kalian pernah ingin nggak sih bermimpi gitu loh, senang dengan keluargamu walaupun satu malam itu semalam lah di hotel gitu loh nyewa. Belum kan? Tapi kalau yang pacaran kayaknya ya. Kalau kayak gini, di Jakarta itu minimal kan kontrak itu harga 600-an kan pasti. Loh, ini cikal bakal hari ini. Dan mohon maaf, hari ini yang gak adil tidak akan sama yang akan kalian dapatkan malam hari ini. Apapun hari ini kalian mampu mendeklarasikan, apapun bentuknya hari ini kalianlah tokoh, kalian pelakunya. Kan gitu kan? Itu semuanya. Benar? Ikrarnya benar? Hari ini sama-sama ya. Dan di hatimu dengan Tuhanmu tadi, kalian yang punya itu semuanya. Grafia itu mau kalian apakan itu tinggal niatnya, nawaitunya malam hari ini. Siap? Siap. Benar ya? Siap nanti? Siap. Benar? Oke, dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Terpilih Bapak Herlambang. Yang di sana tolong ke sini. Yang di sana ke sini, jangan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman, rekan-rekan PT Prima Grepe Digital. Pertama-tama tidak lupa saya ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini alhamdulillah kita
sudah resmi diterima sebagai warga organisasi serikat FSPMI. Tepuk tangan dulu. Salam dan salam, kalau juga saya junjungan hadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Berikutnya adalah saya ucapkan kepada pihak DPW mungkin Pak Urip, terima kasih. Kemudian dari DPP ada Pak Agus Kejoro, terima kasih dari pembekalannya, sangat-sangat bermanfaat. Insya Allah kita bisa menjalankannya. Berikutnya saya ucapkan terima kasih lagi kepada Bobi. Terima kasih banyak selama ini sudah membimbing kita dari pertemuan-pertemuan yang sering kita bahas. Kemudian ada Bu Mahan, terima kasih. Ada Bu Mubarok, terima kasih. Ada Pak Supriyanto, terima kasih ya atas pelantikannya. Supriyanto, ya, terima kasih atas pelantikannya. Terima kasih secara besar saya ucapkan untuk rekan-rekan Prima yang mana menyempatkan waktunya di hari ini untuk mau merubah masa depannya. Lagi-lagi saya sampaikan, organisasi ini hanyalah sebagai wadah ya, dengan payung hukum. Lagi-lagi semua itu tergantung internal kita PT Prima Graphia Digital. Jadi jangan berpikir bahwa nanti kita ada yang nolongin. Itu jangan begitu ya. Berjuang itu dari diri kita sendiri, dari PT Prima Graphia itu sendiri. Mudah-mudahan hari ini merupakan tonggak sejarah bagi kita, terutama PT Prima Graphia Digital, bahwa kita sudah mempunyai organisasi serikat yang sah, di mana bisa untuk mendengarkan aspirasi seluruh para pekerjanya, yang dimana selama ini kita hanya bisa diam, hanya bisa ngedumel. Ya, inilah saatnya, inilah waktunya. Mari kita bersama-sama, jangan hanya yang ada di depan saja ini, semuanya wajib berjuang bersama. Mudah-mudahan insya Allah saya mewakili para PUK dan terutama seluruh pekerja Prima Graphia. Insya Allah mudah-mudahan kami amanah. Insya Allah mudah-mudahan kami akan memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak kita semua. Tapi kembali lagi, bukan berarti hanya 11 ini yang berjuang, tapi kita semua Prima Graphia Group. Alhamdulillah. Ya, untuk selanjutnya mungkin kita harus meyakinkan teman-teman kita yang ragu nih. Untuk teman-teman kita yang belum hatinya terbuka, belum mendapat hidayah, tolong untuk teman-teman yang ada di sini yang bisa mengajak bergabung berjuang bersama, silakan. Kita nggak usah malu-malu lagi nih, nggak usah takut-takut lagi nih, karena kita sudah resmi dan sah. Kita sudah punya payung hukumnya, sudah wadahnya. Tinggal bagaimana kita yang menjalankannya. Bisa teman-teman? Terima kasih. Selanjutnya saya hanya sedikit menyampaikan tentang filosofi tumpang yang dipertanyakan Pak Hasan tadi. Insya Allah mungkin jawabannya, insya Allah ya jawabannya ini benar. Kalau benar ya berkah, insya Allah ya. Jadi nanti filosofi telah dilakukan tadi adalah pemotongan tumpeng. Itu filosofinya adalah warna kuning itu kenapa sih maksudnya warna kuning, kenapa nggak putih, ya hitam atau merah gitu. Karena warna kuning itu melambangkan emas.
emas itu logam yang mulia, logam yang mulia, yang harganya sangat tinggi. Makanya kenapa warnanya kuning emas. Insya Allah kita ini berharga, yang kita perjuangkan berharga. Jadilah manusia yang berharga, jadilah pekerja yang bermartabat, insya Allah. Kemudian untuk tumpeng yang berputus segitiga itu seperti dulu. Nah itu disimbolkan karena yang warnanya kuning berbentuk seperti gunung, itu disimbolkan sebagai gunung emas. Kalau gunung emas itu luar biasa, itu udah gunung emas luar biasa banyaknya. Nah inilah yang disimbolkan, insya Allah dengan promesi potong gunung tadi kita mengharapkan keberkahan yang sangat banyak ya, yang tidak ada habisnya, tapi dengan harus kita perjuangkan, bukan dengan hanya duduk diam. Bisa semuanya? Saya kira ini saja yang saya perlu sampaikan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk semua pihak yang saya mungkin nggak disebut lagi satu persatu, tapi insya Allah mudah-mudahan ini yang merupakan jalannya, ini merupakan apa ya, jalannya ya untuk kita menuju sejahtera. Saya terinspirasi untuk mendirikan serikat ini sebenarnya sudah lama. Tujuannya adalah cuma satu, bisa mensejahterakan seluruh pekerja, terutama karyawan PT Prima Grafia. Mudah-mudahan insya Allah perjuangan dimulai hari ini secara nyata. Saya mohon dukungan dari teman-teman, dan untuk apapun, doa, materi, apalagi tenaga, pikiran, saya minta sama rekan-rekan sekalian tolong bantu kita yang ada di depan ini, sebuah ini, karena kita tidak akan berarti apa-apa di sebelah ini dibandingkan dengan kalian. Bisa kira-kira teman-teman? Alhamdulillah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Herlambang atas sambutan. Seluruh anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengurus dari PSPRI yang tidak bisa kami sebutkan namanya karena lupa videonya, maaf. Begitu kali mohon maaf, tapi saya di sini merasa berterima kasih Pak sudah dibantu. Dan bagi kawan-kawan semuanya, mari kita berdoa supaya apa yang kita niatkan, apa yang kita doakan semoga dijabah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa salamatan fil jasadin wa salamatan fil qalbi wa salamatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ba'da al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa min al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang udah berdiri. Semangat untuk Mas. Mas Dimas. Good. Sampah yang berantakan sampah. Nah, lalu tuh apa nih? Alayatnya. Ayo, nggak boleh pulang ini.
Ajar, bre. Ajar boleh. Bang ikut ajar. Kasihnya Bu. Kalau nggak makan jangan berkemas lu. Tinggal makan nggak mau baru-baru. Sikat, Bos. Sikat. Nasi.